Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Baik, coba kalian lihat depan, kemudian belakang kalian, kemudian samping kalian. Siapa teman kalian yang tidak hadir hari ini? Apakah semuanya hadir? Ya bagus kalau semuanya hadir. Baik, sebelum saya memulai pembelajaran kita hari ini, kepada KM silahkan disiapkan dulu, kemudian pimpin doa. Baik, lanjut pembelajaran kita hari ini, yaitu kita akan membahas tentang akhlak tercela yang harus dihindari. Akhlak-akhlak tercela yang harus kita hindari ya. Nah, yang pertama akhlak tercela yang harus kita hindari yaitu berupa akhlak tercela licik ya. Kemudian akhlak tercela yang harus kita hindari yang kedua yaitu akhlak tercela berupa tamak atau serakah. Kemudian yang ketiga akhlak tercela yang harus kita hindari yaitu akhlak tercela berupa dolim. Kemudian yang keempat akhlak tercela yang harus kita hindari yaitu berupa akhlak tercela diskriminasi. Nah, yang pertama akhlak tercela yang harus kita hindari yaitu akhlak tercela licik. Nah, di sini ada yang tahu apa itu licik? Jadi licik ini adalah merupakan salah satu sifat negatif yang mana licik ini dapat membahayakan diri kita maupun orang lain. Nah, jadi dengan demikian kita semua tidak boleh memelihara di dalam diri kita sifat licik tersebut. Kenapa? Karena tadi disebutkan bahwa licik ini dapat membahayakan diri kita maupun orang lain. Nah, kadang licik juga disebut dengan banyak akal. Nah, maksud banyak akal di sini yaitu banyak akal yang merujuk ke dalam hal yang positif, yang negatif, bukan yang merujuk ke dalam hal yang positif. Licik juga kadang disebut dengan pandai menipu. Kemudian licik juga kadang disebut dengan culas atau curang, dan licik juga kadang disebut dengan licik. Nah, itu yang pertama pengertian dari licik. Kemudian yang selanjutnya ada ciri-ciri sifat licik. Yang pertama ciri-ciri sifat licik. Ciri-ciri orang yang mempunyai sifat licik yang pertama yaitu tidak suka melihat orang lain bahagia ya. Nah, jadi ciri orang yang punya sifat licik yang pertama yaitu tidak suka melihat orang lain bahagia. Nah, jadi orang yang punya sifat yang di dalam hatinya itu sudah tertanam sifat licik, jika melihat orang lain bahagia, dia tidak suka. Bahkan orang licik itu akan memindahkan kebahagiaan yang didapat oleh orang lain kepada kebahagiaan yang didapat oleh padanya sendiri. Jadi bahayanya orang yang punya sifat licik itu salah satunya tadi disebutkan memindahkan kebahagiaan yang didapat oleh orang lain ke tangan seorang licik tersebut. Bahkan lebih jauhnya, bahayanya orang yang punya sifat licik ini tidak hanya memindahkan kebahagiaan yang didapat oleh orang lain, tetapi seorang licik akan memusnahkan atau menghancurkan kebahagiaan yang didapat oleh orang lain. Kemudian yang kedua yaitu
ciri-ciri orang yang punya sifat licik yang kedua. Tadi kan yang pertama tidak suka melihat orang lain bahagia. Kemudian sekarang yang kedua yaitu bahagia melihat orang lain menderita. Nah, ciri orang yang sudah di dalam hatinya tertanam sifat licik akan bahagia melihat orang lain menderita. Ya, contoh di kelas ini ada salah satu murid yang mempunyai sifat licik. Kemudian ada temannya yang sedang menderita. Kemudian ada temannya yang sedang menderita. Kemudian si orang licik tersebut menghampiri si temannya tersebut yang sedang menderita. Kemudian si orang licik seolah-olah mensupport atau seolah-olah ikut bersedih melihat temannya bersedih, tetapi di dalam hatinya si orang licik akan senang, akan bahagia melihat temannya itu menderita. Kemudian yang ketiga, ciri-ciri sifat licik atau ciri-ciri orang yang punya sifat licik yang ketiga yaitu berpikir mencelakakan orang lain. Nah, jadi jika seseorang sudah tertanam di dalam hatinya sifat licik, maka dia akan berpikir mencelakakan orang lain. Jadi seorang licik ini akan mempunyai rencana-rencana busuk, rencana-rencana tidak baik untuk mencelakakan orang lain. Karena tadi seorang licik itu tidak suka melihat kebahagiaan orang lain. Nah, dengan demikian, jadi seorang licik akan sebisa mungkin menghalalkan segala cara untuk mencelakakan orang lain. Kemudian yang selanjutnya, ciri-ciri orang yang punya sifat licik yaitu pandai menipu, ya. Nah, jadi orang yang sudah tertanam di dalam hatinya sifat licik, dia akan pandai menipu. Untuk apa? Untuk memuluskan siasatnya yang licik. Nah, jadi orang licik juga disebut dengan orang licin, ya. Kenapa disebut dengan licin? Karena si orang licik akan dapat menutupi kesalahannya dengan kesalahannya yang lain, bahkan lebih jauhnya menutupi kesalahan dirinya dengan kesalahan orang lain dengan cara mengungkit kesalahan orang lain, kemudian menyebarkan kepada semua orang sehingga semua orang tertuju kepada kesalahan orang lain dan melupakan kesalahan seorang licik tersebut. Nah, itu yang pertama, akhlak tercela yang harus kita hindari yaitu sifat licik. Kemudian ciri-ciri licik barusan sudah. Kemudian yang selanjutnya yaitu yang kedua, akhlak tercela yang harus kita hindari yaitu sifat tamak atau serakah, ya. Di dalam bahasa Arab, serakah itu disebut dengan tamak. Artinya sikap yang tidak pernah puas dengan apa yang sudah ia capai, atau sikap yang tidak pernah puas dengan apa yang ia miliki, ya. Nah, dengan demikian itu secara bahasa. Kemudian secara istilah, tamak ini adalah hubud dunya atau orang yang mencintai dunia secara berlebihan sehingga dia lupa akan hukum haram yang ada di dalamnya. Nah, itu pengertian dari sifat tamak. Kemudian ciri-ciri orang yang punya sifat tamak. Ciri-ciri orang yang punya sifat tamak, yang pertama yaitu dia tidak suka yang pertama yaitu dia tidak mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah.
atau disebut dengan kufur nikmat, yang seberapa besar nikmat yang Allah berikan kepada orang yang punya sifat tamak, dia akan selalu tidak akan mensyukurinya, bahkan dia akan selalu kurang dengan nikmat tersebut. Nah, itu ciri-ciri orang yang punya sifat tamak yang pertama. Kemudian ciri orang yang punya sifat tamak yang kedua yaitu selalu merasa kurang. Ya, selalu merasa kurang dengan apa yang telah Allah berikan. Mau seberapa besar nikmat tersebut, mau seberapa banyak harta yang telah Allah berikan kepada orang yang punya sifat tamak, dia akan selalu merasa kurang. Terus bahkan dia terus akan merasa kurang, tidak akan pernah merasa cukup, sehingga dia akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Kemudian ciri-ciri orang yang punya sifat tamak yang ketiga yaitu ingin memiliki apa yang orang lain miliki. Kemudian yang selanjutnya ciri-ciri orang yang punya sifat tamak yang selanjutnya yaitu panjang angan-angan, ya, atau sering berhayal, tidak realistis, ya. Kemudian ciri-ciri orang yang punya sifat tamak yang selanjutnya yaitu kikir atau bakhil, atau juga disebut dengan pelit, ya. Pelit terhadap apa? Pelit terhadap hartanya. Dia enggan mengurangi harta sedikit pun. Bahkan untuk menunaikan zakat ataupun bersedekah kepada orang-orang fakir miskin, dia enggan mengeluarkan sedikit hartanya. Nah, itu ciri-ciri orang yang punya sifat tamak. Kemudian Allah juga melarang orang-orang yang punya sifat serakah ini, yaitu di dalam Quran surat At-Takasur ayat 1 dan 2, yaitu yang bunyinya Alhaakumut Takasur. Namanya itu alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu semua sehingga hatta zurtumul maqabir, kamu masuk ke dalam kubur. Nah, itu ayat yang melarang atas sifat tamak. Kemudian tadi ada hadis licik juga kadang disebut dengan munafik, ya. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadisnya, ayatul munafikin salah sunida hatasa kadaba wa ida wa ada akhlaqa wa ida tumina kona. Ayatul munafikin, ciri-ciri orang yang munafik menurut Rasulullah yaitu ada salasun, ada tiga. Tidak hatasa, ketika dia berbicara dia berdusta. Kemudian wa ida wa ada akhlaqa, ketika dia berjanji dia mengingkarinya. Kemudian wa ida tumina kona, ketika yang dipercaya dia mengingkarinya. Nah, itu ciri-ciri orang munafik atau disebut dengan orang licik. Nah, itu akhlak tercela yang harus kita hindari. Yang kedua yaitu sifat tamak. Tadi yang pertama sifat licik. Kemudian yang ketiga akhlak tercela yang harus kita hindari yaitu sifat dolim, ya. Dolim itu adalah
Dolim itu adalah wat musai'i fi goiri, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Nah, itu pengertian dari dolim ya. Kemudian ciri-ciri macam-macam dolim. Yang pertama ada dolim terhadap diri sendiri. Yang kedua ada dolim terhadap orang lain. Yang ketiga ada dolim terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Yang pertama dolim terhadap diri sendiri, misalnya sering melakukan dosa ya, kemudian berzina, meminum minuman keras. Nah, termasuk malas belajar. Nah, malas belajar ini adalah dolim terhadap diri sendiri ya. Kemudian yang kedua, dolim terhadap orang lain, misalnya mengganggu kenikmatan orang lain atau mengganggu kenyamanan orang lain. Kemudian yang ketiga ada dolim terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, misalnya yaitu menyebutkan Allah atau syirik ya. Nah, itu pengertian dari dolim dan macam-macam dolim. Kemudian yang selanjutnya, akhlak tercela yang harus kita hindari yaitu akhlak tercela berupa diskriminasi. Diskriminasi itu adalah pembedaan perlakuan terhadap sesama berdasarkan warna kulit, misalnya ya, ras, suku, agama, ataupun status dan lain sebagainya. Nah, itu pengertian dari diskriminasi. Kemudian bentuk dan contoh diskriminasi. Ya, bentuk dan contoh diskriminasi dapat dilihat dari praktek kehidupan bermasyarakat ya, dapat dilihat dari praktek kehidupan sehari-hari. Misalnya, masih ada orang yang menganggap bahwa kemiskinan itu adalah sebuah kehinaan. Kemudian ada yang menganggap pangkat, siapa yang pangkatnya lebih tinggi, dia yang lebih dihargai. Nah, itu termasuk dari diskriminasi. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini, yaitu menghindari akhlak tercela berupa licik, tamak, dolim, dan diskriminasi. Tadi yang pertama licik ya, kemudian yang kedua tamak atau serakah, kemudian dolim dan diskriminasi. Sekian, sebelum saya tutup buka di halaman selanjutnya, saya akan memberikan tugas, ada PG 10 soal, kemudian esai 5 soal diisi, kemudian minggu depan kita kumpulkan ya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.